Akankah Partai Gelora semakin berkembang setelah dukung Prabowo? Keuntungan bagi Partai Gelora dengan mendukung Pak Prabowo, yang pertama, secara ide kami lebih mudah mengkomunikasikan ide-ide Gelora dan ide-ide Pak Prabowo ke masyarakat pemilih. Kenapa? Karena kesamaannya itu banyak, gitu ya. Kesamaannya itu banyak, satu. Yang kedua, ya, Pak Prabowo ini kan dikenal sebagai tokoh tengah ya. Ya. Tapi di 2014 yang lalu, beliau kan juga tokoh tengah yang diterima di pemilih kanan. Ya betul. Ya bahkan kan ya Kanan banget dah itu. 2014 itu kan sepertinya tokoh umat itu ya Iya. adalah Pak Prabowo kan Iya. gitu. Nah sementara Gelora ini kan satu partai baru yang berangkat dari kanan lalu ke tengah. Gitu Nggak ke kan. kiri nanti Pak ya? Ya bukan bergeser ke kiri, kita expand ke kiri Ayo, balik juga ke boleh kiri, gitu ya, tapi expand ya. Tapi senternya tetap ada di tengah. Nah jadi kami melihat bahwa kita dengan Pak Prabowo, Gelora dengan Gerindra itu seperti ada di ruang besar yang sama. Ini yang menurut kami jadi memudahkan kami komunikasi dengan basis pemilih Muslim juga mudah, dengan pemilih kanan juga mudah gitu ya. Tapi kan Partai Gelora udah menyatakan diri sebagai partai tengah Pak. Iya betul. Tapi Gimana tadi, kemudian untuk menarik masa kanan itu? tadi kan yang saya katakan apa bedanya dengan Golkar dengan Gerindra? Iya kan? Iya. Kami di tengah tapi sosial originnya asal usulnya ini kami di kanan. Jadi kira-kira gini lah. Waktu awal 2020 kan ada pilkada di Kota Medan. Ya. Waktu itu PDIP mencalonkan Bobi Nasution ya sebagai calon wali kota. Ya. Lalu kemudian melawan mantan ketua PDIP Kota Medan, yang maju dari PKS. Dari PKS. Ya, kan? Betul. Nah, saat itu karena disurvei Bobi ini masih tertinggal jauh. Nah, kemudian Gelora diminta membantu Pak Bobi. Kenapa Gelora diminta Pak Bobi? Karena kami tahu bagaimana cara bekerja di kanan. Oh iya. Dan alhamdulillah kan akhirnya pilkada di Kota Medan itu dimenangkan oleh Mas Bobi ya, gitu. Karena kelemahan di basis pemilih Muslim atau kanan itu bisa ditutup oleh kerja-kerja dari Gelora. Jadi kira-kira hal yang sama, ya situasi yang sama juga yang akan kita lakukan di 2024. Kita tidak boleh mengambil satu keputusan politik dari atas, ya. Tapi begitu hari ini diumumkan keputusan politik dari atas, tiba-tiba di hari yang sama di bawah ini ada dissenting opinion, kan? Ada suara-suara yang berbeda. Kita nggak mau begitu, ya. Karena itu kan marwah organisasi, marwah pimpinan ya, yang harus dijaga. Dan kalau itu terjadi kan nanti orang bilang ternyata lu nggak solid juga kan, ya, cuma omdo doang kira-kira begitu. Nah makanya setelah dari Maret 2023 kami diskusi bertemu langsung dengan Pak Prabowo, dengan pimpinan Partai Gerindra, sampai di awal Juli udah ada titik temu ya, artinya secara ide, secara prinsip sudah ada titik temu. Lalu Pak Anies sebagai Ketum Gelora memberikan arahan ke kami. Sekarang ide ini kita coba sounding, kita coba sosialisasi ke wilayah, ke provinsi. Dan provinsi kita minta juga bicara dengan teman-teman pengurus di kota kabupaten. Kita dengar apa pandangan mereka, karena yang kami khawatirkan karena Gelora ini tadi basisnya dari kanan ke tengah. Jangan sampai nanti begitu bicara Pilpres di bawah ini ada pembelahan gitu. Betul. Ya ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri gitu. Itu yang harus kita hindari. Nah, itu 1 bulan lah kami lakukan selama bulan Juli, ya teman-teman di wilayah berdialog gitu ya. Dan kita sudah jelaskan terlebih dahulu kan, makanya Pak Anies banyak bicara di lewat media sosial yang kami punya. Nah, lalu sampai pekan pertama Agustus kami sudah dapatkan surat rekomendasi dari 38 pimpinan provinsi mewakili aspirasi dari 514 kota kabupaten. Yang ternyata bulat, mereka sepakat untuk mengusulkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, setelah kita dapatkan itu semua, maka kami di DPN baru ketok palu. Oke, kalau gitu kita putuskan DPR capres Partai Gelora secara nasional itu adalah Pak Prabowo. Setelah semuanya ini bulat gitu. Berarti bukan karena Pak Anies nggak move on Pak ya? 2 periode saja dukung Pak Prabowo. Didukungnya berarti 3 periode ya berarti? Ya kita berteman lama ya dengan Pak Prabowo ini ya. Jadi ya poinnya adalah kita tahu plus minusnya Pak Prabowo. Ya, karena kita kenal lama dan Pak Prabowo juga tahu persis siapa kita di Gelora ini, para pimpinannya, termasuk plus minusnya kita tahu gitu. Dan tingkat pengetahuan satu sama lain ini membuat kami lebih mudah bekerja sama, itu aja.